Sementara Recording in Petrus, progress. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca mendengar, terlebih mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara, oleh kemurahan Tuhan kita dapat memasuki penghayatan dan perenungan Minggu Sengsara saat ini. Tanggal 18 Jumat Agung dan tanggal 20 kita merayakan Paskah, di mana kita merenungkan arti dan makna penderitaan Yesus untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ayat yang kita baca ini sangat terkenal dan sudah banyak kali kita membaca dan mendengar ayat tersebut. Mulai dari kita sekolah minggu sampai saat ini. Bukan hanya setiap Jumat Agung atau Paskah ayat-ayat ini dibacakan. Bahkan di pertengahan-pertengahan tahun pun sering sekali diceritakan, dikhotbahkan, di-sharekan, ya, sermon dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyangkal artinya mengingkari. Mengingkari, tidak mengakui. Tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah, melawan, menentang, menyanggah. Jadi sangat luas sekali dan sangat dalam sekali makna dari menyangkal. Pagi hari ini saya beri judul sama dengan seperti judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu, Petrus ini sehari-hari bersama dengan Yesus. Petrus adalah salah satu dari muridnya. Sehari-hari ia bersama dengan Yesus. Ia melihat apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus perbuat, perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi, yang Yesus kerjakan. Petrus lihat. Petrus mendengar apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus perkatakan. Jadi teladan perbuatan Yesus, teladan perkataan-perkataan Yesus, Petrus secara langsung menyaksikan. Pastilah ia sangat mengenal betul siapa Yesus. Tetapi diceritakan dari ayat yang kita bacakan, ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75, di sana diceritakan Petrus menyangkal Yesus. Petrus tidak mau terima bahwa Yesus harus menderita. Yesus disesah. Yesus dicambuk. Yesus dihina. Yesus disiksa. Disalib. Bahkan mati di kayu salib. Dia tidak mau terima. Ia tidak dapat menerima secara akal dan logika bahwa pemimpinnya, gurunya, yang sehari-hari bersama dengan dia harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Walaupun
Sebelumnya Yesus sudah sering berkata bahwa anak manusia akan datang ke dunia, akan menderita, disesat, dan lain sebagainya. Tapi ketika kenyataan itu terjadi, Petrus tidak dapat menerima. Bapak Ibu, di sini kita belajar dari nilai-nilai kemanusiaan ataupun nilai-nilai persahabatan. Bahwa seharusnya ketika Yesus terpuruk, menderita, saat itulah dukungan dan sokongan datang dari sahabat, dari orang terdekat, dari teman, dari saudara. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi saudara dalam setiap kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Seharusnya sahabat itu setia dalam susah dan senang. Tetapi betapa menyakitkan, betapa sedihnya saat kita terpuruk, saat Yesus terpuruk, saat Yesus menderita, saat itu juga si Petrus menyangkalnya. Saat itu juga. Tidak perlu waktu yang lama. Tidak butuh berminggu, berbulan, atau bertahun. Saat Yesus menderita, saat Yesus keadaan sengsara, saat itu juga Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu, manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Petrus hanya memikirkan egonya. Dia tidak peka dengan sahabatnya, dengan temannya. Dia tidak peduli dengan persahabatan yang telah dijalin selama ini. Padahal sebelumnya sudah diceritakan bahwa dia melihat, menyaksikan apa yang dikerjakan Tuhan. Dia mendengar perkataan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dia tahu seperti apa Yesus sehari-hari. Apakah Yesus melakukan satu kesalahan? Apakah Yesus melakukan satu dosa, perbuatan tercela? Tidak. Tetapi ketika penderitaan datang, kesulitan, kesusahan datang, dia berusaha menghindar. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita berada di dalam penderitaan ataupun kesulitan. Di sini kita bisa melihat, disinilah diuji bagaimana teman sejati. Apakah memang benar-benar menjadi teman, menjadi sahabat, atau pura-pura menjadi teman baik. Jadi pertemanan itu, persahabatan itu bukan diuji ketika keadaan baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Ketika aku minta tolong, engkau tolong saya, amanlah sudah. Tetapi ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terpenuhi, tidak terkabul doa-doa kita, apakah kita masih setia? Dari situasi kondisilah kita tahu nilai persahabatan. Apakah itu benar-benar sahabat atau pura-pura sahabat. Demikian juga iman percaya kita. Kita beriman, kita setia kepada Tuhan. Ketika situasi kondisi, zona nyaman ada berpihak kepada kita. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah persoalan. Tetapi apakah kita tetap beriman kepada Tuhan ketika satu persatu masalah datang kepada kita? Keadaan ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Ekonomi kita lagi sulit. Sakit penyakit datang. Bukan hanya sebentar, tetapi bertahun-tahun. Berobat ke dokter A tidak sembuh, ke dokter B tidak sembuh. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan berobat ke dukun tetap tidak sembuh. Bapak Ibu Saudara, kami di daerah, orang yang sudah beribadah kepada Tuhan pun masih sering sekali berobat ke dukun. Masih sering. Ya, beribadah jalan terus, ke dukun juga jalan terus. Tapi ketika hal-hal seperti itu tidak terjawab, masih setia kepada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan uang banyak, setia kepada Tuhan, itu hal yang biasa. Kalau kita dalam keadaan sehat, baik-baik saja, beriman kepada Tuhan, itu hal-hal yang biasa. Tetapi ketika tidak ada sama sekali dalam kehidupan kita, kita tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan, itu baru luar biasa.
Saya belajar dari doa Daniel. Pasal 3 ayat 18. Belajar ketika penderitaan datang, masalah yang sangat serius datang. Dia berkata, kalau memang Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah, sanggup melepaskan kami dari perapaian ini, Dia akan melepaskan kami. Tetapi ketika tidak dilepaskan pun kami tidak akan beralih kepada patung tuangan ataupun dewa-dewa Tuanku ya Raja. Kami tetap menyembah Allahnya Israel. Kami tetap menyembah Allah yang kami percayai. Doa Daniel. Kita memang kerinduan hati kita, doa kita dijawab oleh Tuhan. Apakah spontan, apakah dalam waktu yang lama, dijawab oleh Tuhan. Tetapi Daniel punya prinsip, ketika doa dia tidak dijawab oleh Tuhan sama sekalipun, dia tetap menaruh iman percayanya kepada Allah yang dia percayai, yaitu Allahnya Israel. Bapak Ibu Saudara, Matius 26 ayat 33 menceritakan bagaimana Petrus yang dengan emosinya yang meledak-ledak, yang meluap-luap, dikatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Namun dalam waktu sekejap, imannya diuji melalui pencobaan dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca barusan, Matius 26, ayat 39 sampai dengan ayat 75, di sana Matius mengisahkan 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Kita belajar bersama-sama. Penyangkalan pertama, seseorang yang datang kepada dia. Dikatakan, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Seorang hamba perempuan. Baru satu yang datang kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Itu baru satu orang yang ngomong. Tetapi berikutnya, dia pergi menjauh. Agak menjauh ke pintu gerbang. Mungkin di sana dia berpikir tidak ada lagi orang yang melihatnya ataupun memperhatikannya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Ini ada peningkatan Bapak Ibu Saudara. Tadi satu orang berbicara kepada Petrus. Sekarang ada yang lain berbicara kepada orang-orang yang ada di situ. Kepada banyak orang. Dia bilang, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Dia kasih tahu dengan orang-orang yang lain bahwa Petrus ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Jadi tadi baru face to face, baru satu orang dengan satu orang. Sekarang orang yang lain berbicara kepada orang-orang yang lain juga bahwa Petrus ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Lalu menyangkalnya juga naik level. Dikatakan di sana, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Naik level lagi penyangkalan. Penyangkalan yang ketiga. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, sekarang orang-orang yang ada di situ berarti ada orang banyak, lebih dari satu orang datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Bapak Ibu, ternyata bahasa kita juga menjadi ciri khas kita. Dari bahasa kita, dari logat kita, orang lain juga bisa mengenali diri kita. Siapa kita sebenarnya? Lalu dia bilang, maka mulailah Petrus naik level lagi penyangkalan. Apa yang dikatakan? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Penyangkalan pertama, dia hanya bilang, aku tidak mengerti apa maksudmu. Penyangkalan kedua, mulai dia bersumpah.
Penyangkalan yang ketiga, dia mengutuk dan bersumpah. 3. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita berpikir tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Kita tidak seperti Petrus yang menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukankah kita sering mengalami dan melakukan penyangkalan dengan cara yang berbeda dari Petrus? Tadi penyangkalan ketiga apa yang dikatakan? Petrus itu memang benar-benar kelompok Tuhan Yesus nyata dari bahasanya. Bukankah sering bahasa kita, cara kita berbicara sedang menyangkali keberadaan Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita imani? Cara berbicara kita tidak mencerminkan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan kelemah lembutan. Bicaranya kasar, bicaranya angkuh, sombong. Tuhan Yesus memberikan satu teladan kelemah lembutan. Nada bicara kita, bahasa kita mencerminkan siapa kita. Petrus dinilai orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu dari cara berbicara dia satu logat dengan Tuhan Yesus. Oh, ini temannya. Lah kita satu bahasa dengan Tuhan Yesus, satu karakter dengan Tuhan Yesus. Tetapi di luar kita sedang mencerminkan bahwa kita bukan anak Tuhan, bahwa kita bukan orang beriman. Penyangkalan itu tadi sudah diceritakan bahwa itu mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, menentang, bertolak belakang. Cara berbicara kita. Bapak Ibu Saudara, Yakobus diceritakan mulut kita hanya satu. Tetapi dari mulut yang satu bisa keluar dua hal. Berkat dan kutuk. Kita yang memilih apa yang harus kita perkatakan. Apakah kata-kata kita menjadi berkat bagi diri kita, bagi orang lain? Atau apakah kata-kata kita justru menjatuhkan orang lain? Kata-kata kita melemahkan orang lain? Bahkan yang lebih parah lagi, apakah kata-kata kita membunuh orang lain? Membunuh karakter orang? Lalu dengan cara apa lagi kita menyangkal Tuhan Yesus selain daripada cara berbicara kita? Cara kita bersikap, karakter kita, integritas kita, nama baik. Bapak Ibu, nama baik itu tidak datang dengan sendirinya. Nama baik itu harus dijaga, dipupuk, dikembangkan. Jadi nama baik itu benar-benar harus dijaga. Tidak datang dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara, dunia sekarang menawarkan berbagai hal dengan kemudahan. Berbagai hal dengan kemudahan. Kami di Landak akhir-akhir ini heboh dengan investasi bodong. Investasi itu menjanjikan bunga dari uang 2% per hari. Semua mau. Semua tergiur. Mereka bilang kalau di bank hanya 7% itu setahun katanya. Kalau ini dia bilang 2% per hari melalui aplikasi. Tetapi secara logika siapa sih yang mau kita kasih uang secara cuma-cuma gratis sekian ratus ribu setiap hari dia kasih. Kecuali ada embel-embelnya. Orang berlomba-lomba. Pendeta-pendeta masuk. Pejabat-pejabat masuk. Orang-orang yang punya kedudukan penting ikut. Hampir 5.000 anggotanya. Tapi dalam tempo 4 bulan scam. Karena apa? Dunia sedang menawarkan kenikmatan. Dunia sedang menawarkan ada banyak kemudahan-kemudahan. Dunia menawarkan yang enak, yang nyaman. Sehingga ada banyak orang dengan situasi kondisi ekonomi yang semakin sulit pada akhir-akhir ini. Tergiur dengan janji-janji tersebut. 1 kali lancar, 2 kali lancar, ketiga kali mulai seret.
mulai seret, mulai mogok, tutup sama sekali. Dan sekarang orang banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang sudah nggak normal lagi cara berpikir. Kenapa? Berhutang sana sini hanya untuk ikut itu, tetapi scam. Bapak Ibu, bukan hanya dunia perekonomian yang menawarkan kenikmatan. Ada banyak hal. Pekerjaan ditawarkan juga. Mungkin dalam hal yang lain sulit, tetapi ada banyak sisi yang menawarkan kemudahan-kemudahan. Dan banyak kita tergiur di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jangan gara-gara ataupun hanya karena kenikmatan dunia kita menyangkal Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita percayai. Hati-hati, jangan sampai karena tawaran dunia yang menyenangkan, yang menggiurkan, yang menawarkan kenikmatan, kita menyangkal Yesus. Petrus tidak tahan melihat penderitaan, sehingga dia menyangkal Yesus. Yang dia percaya, yang dia imani, Yesus itu adalah sebagai raja, engkaulah yang akan menjadi raja bagi kami. Ketika ditanya, siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kok sekarang menderita, saya tidak terima. Logika akal sehat saya tidak mau menerima. Itu sebabnya dia menyangkali sampai 3 kali. Jangan sampai logika kita tidak menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Iman kita terlihat, iman kita teruji. Kembali lagi, bukan dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan situasi nyaman. Justru ketika penderitaan datang, ketika sakit penyakit datang, ketika cobaan datang, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Di sanalah iman kita teruji. Biarlah melalui penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib yang kita rayakan, yang kita peringati pada Jumat Agung, tidak berlalu hanya begitu saja. Good news dari Petrus, dia tidak berhenti di penyangkalan, tetapi dikatakan ketika diberikan Tuhan satu tanda, yaitu ayam berkokok, dia teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan begini, sebelum ayam berkokok, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu, mari kita belajar peka dengan alarm yang daripada Tuhan. Petrus alarmnya adalah ayam berkokok. Karena sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan, Tuhan Yesus sudah sering mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa apa yang akan saya alami ke depan seperti ini, seperti ini. Saya akan menderita, saya akan disesat, disiksa. Dan tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan Yesus dikuburkan, mengalami kemenangan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tapi waktu itu Petrus belum mengalami kebangkitan Tuhan, dia masih mengalami penderitaan Tuhan. Tapi di sana dia sudah tidak tahan dalam penderitaan itu. Good news dari Petrus adalah bahwa ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tangisnya Petrus adalah tangis penyesalan, bertobat Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu dia bertobat? Dari kitab yang kita baca. Di kemudian hari bahwa dia melakukan penginjilan, 3.000 orang bertobat, 3.000 dibaptis, 5.000 dan lain sebagainya. Juga ada kitab yang ditulis oleh Petrus. Berbeda dengan murid yang lain. Ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia tidak bertobat tetapi dia bunuh diri. Petrus bertobat. Bapak Ibu Saudara, ini satu yang kita contoh dan kita tiru. Ketika kita jatuh di dalam dosa,
ketika kita melakukan satu pelanggaran. Kalau selama ini kita telah menyangkali Tuhan, mengingkari Tuhan di dalam diri kita, dengan cara kita berbicara, dengan cara kita bersikap, dengan integritas nama baik yang tidak baik, kita bertobat seperti Petrus. Petrus pergi keluar menangis dengan sedihnya, menyesali perbuatannya, berbalik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia datang ke dunia, dia hidup, namun pada akhirnya dia menderita, disesah, dicambuk, disalib, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan ada satu kemenangan. Dia tidak berhenti dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita ikut bersama-sama bangkit dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak terpuruk, tetapi kita bersama-sama. Mari kita belajar mencerminkan apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Sehingga seperti apapun situasi kondisinya, kita tidak akan menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan mengingkari Tuhan yang telah kita imani, yang telah kita percayai dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh belajar dari tokoh Petrus yang telah menyangkali Tuhan, namun dia berbalik bertobat kepada Engkau. Kami berdoa kalau selama ini kami sering mengingkari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dari cara kami berbicara, dari cara kami bersikap, dari cara kami berlaku. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau beri kesempatan kepada kami untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Kami tidak terpuruk di dalam penderitaan dan keterkuburan, tapi kami bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menguraikan firman-Mu. Tetapi ada yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Itulah yang akan memberikan penerjemahan bagi kami masing-masing, sehingga firman-Mu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau sepanjang waktu kami mendengarkan firman-Mu, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kudus-Mu. Biarlah Tuhan menyucikan dan mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Ana Simatupang untuk renungan yang dibagikan bagi kita semua pagi hari ini. Sangat memberkati kita semua Bapak Ibu. Biarlah dalam